Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 28 Maret 2025. Pukul pagi ya, masih pagi. Setengah 7 lewat 25 pagi. Hari ini kita tidak terlihat lagi pergerakan saham di bursa. Hari ini sudah libur. Eh, jadi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk kembali refleksi, review apa yang terjadi di bursa saham. Kali ini kita akan lihat hubungan antara gerakan saham ini dengan politik atau citra politik. Kita lihat dulu IHSG. Ini adalah saat di mana asing mulai keluar dari bursa kita, yaitu sekitar bulan September. Ya, jadi ini suasana pilpres nih, ya, penentuan presiden baru. Kemudian berlanjut, ya, nah, terus berjalan. Asing terus keluar, saya kasih lihat flow asingnya ini, yang kuning ini ya, ini adalah flow dari asing, keluar, masuk sedikit, keluar lagi, terus keluar. Jadi ini jelas dimulai dengan peristiwa politik. Lalu kita lihat bahwa antara mulai keluar ini sampai di sini, ya, kurang lebih laju atau tingkat keluarnya itu konstan ya, kurang lebih. Kalau kita lihat nih, kemiringannya ini kurang lebih tetap, kurang lebih ya. Lalu meningkat tajam di sini. Pada titik ini, pertengahan Februari, mulai asing keluar lebih tajam. Ya, di sini merata sedikit dan 12 Maret mulai lebih tajam dan 18 Maret kita mengalami pemberhentian market atau market out ya. Inilah puncak kehebohan. Jadi sebenarnya ini hanya puncak saja dari satu proses yang sudah berjalan lama. Nah, kita lihat di sini, ini sebetulnya asing keluar masih pada tingkat yang sama ya, atau laju yang sama. Tapi kita lihat bahwa penurunan harga itu lebih cepat. Ini sampai mendesak batas bawah Bollinger ini, didesak terus ke bawah. Ini kalau saya nggak salah setiap hari kurang lebih 2% ini jatuhnya IHSG. Kurang lebih ya, jadi dalam 4 hari ini sekitar 10%. Kenapa demikian? Padahal jumlah asing yang keluar sama aja tiap bulan. Ini berarti lokal sudah tidak mau lagi menyerap penjualan asing. Jadi lokal sudah entah tidak mau, entah sudah kehabisan energi, tapi intinya lokal sudah uh, demand dari lokal berkurang. Nah, setelah itu harga naik. Ini saya duga karena uh, sudah mencapai sekitar 6.700 ini, garis merah ini. 6.700 ini untuk waktu yang lama adalah support kuat dari IHSG. Kalau kita tarik ke belakang, nah ini. Ya. Ini di 6.700 naik lagi. Jatuh ke 6.700 naik lagi. Jadi ini sudah lama menjadi support yang kuat dari gerakan IHSG. Karena itulah saya menduga kenaikan ini walaupun di sini sudah lesu, tapi ini naik juga. Sebab support kuat. Ya. Mungkin sebagian orang merasa ini waktunya untuk membeli. Tapi ternyata
asing mempertajam penurunannya. Kalau kita lihat ini, ya, di sini dia lebih tajam ke bawah, lebih tajam. Setelah jatuh harga, dia naik lagi. Ini biasa ya variasi Bollinger. Nah, ini makin tajam lagi keluarnya dan terjadilah momen 18 Maret. Perlu dicatat bahwa Danantara itu keluar di sini pengumumannya 24 sekitar ini 24 Februari ya. Hingga reaksi terhadap Danantara muncul di sini. Ya, dan asing keluar lebih banyak di sini, kemudian uh, berlanjut. Jadi kalau bagi saya sih melihat ini jelas penurunan yang disebabkan oleh situasi politik. Tapi situasi politik tentu berkaitan dengan program ekonomi, karena politik yang baru punya program ekonomi yang baru. Nah, program ekonomi yang baru inilah yang kemudian uh, membuat citra, yang membuat investor asing keluar. Bursa saham ini kan hot money ya, uang cepat. Jadi kalau orang udah nggak seneng, nggak enak badan, dia keluar aja. Karena di tempat lain banyak pilihan. Bisa komoditi, uangnya bisa ke bursa yang lain di dunia. Jadi sederhana aja. Nggak enak badan nih suasananya, nanti aja deh. Kita keluar dulu. Nah, keluar dulu, terus langsung uh, rame-rame keluar. Tetapi bisa juga begini. Ini pengalaman saya mengamati bursa saham, belum tentu benar ya. Memang setiap sentimen atau citra atau suasana tertentu itu selalu dimanfaatkan untuk cari cuan, dramatisasi. Bisa menjatuhkan harga atau bisa menaikkan harga. Contoh dulu waktu Biden jadi presiden, Donald Trump kalah, itu saham langsung naik. Padahal belum tahu apa yang persisnya akan dilakukan Biden. Tapi ada sentimen positif bahwa Donald Trump waktu itu tidak disukai karena perang dagang, diganti oleh Joe Biden, ini pasti lebih bagus, lebih tenang dari Trump, maka saham naik aja tiba-tiba. Ya, terus naik, naik, naik. Ya, saya bisa kasih lihat barangkali di sini. Sudah muncul ya. Oke, bisa sebentar. Nah ini, ya. Dengan suasana Biden, saham langsung naik ya. Banyak yang cuan ini, yang sudah kumpulin di sini. Nah ini kan baru jatuh ini masa COVID ya, COVID. Uh, ya saya ada menikmati juga sedikit. Kebetulan saya waktu COVID, saya sudah keluar dari saham 2 minggu waktu setelah Wuhan lockdown. Saya melihat tanda bahaya, COVID akan menjalar, jadi saya langsung keluar full, sehingga kemudian saya jalan-jalan, dan waktu kembali harga sudah jatuh. Jadi saya bisa kumpulkan barang juga di sini, ya lumayanlah ada penghasilan. Di sini orang harga turun lagi. Nah, jadi memang ada dramatisasi dari suasana atau citra atau sentimen dilebih-lebihkan. Kebetulan nih ada banyak citra yang dipertanyakan masyarakat tentang uh, rezim baru ini, mulai dari diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, kemudian ya macam-macam lah ya. Kemudian programnya muncul. Nah, program ini muncul sekaligus banyak yang
Oh, 100 menteri dulu. 100 menteri orang sudah nggak enak badan lihatnya. Kemudian muncul program-program yang besar-besar, ya, mulai dari makan bergizi, eh, perumahan 3 juta, operasi besar, operasi apa itu namanya, kemudian Danantara, ada lagi kilang minyak, ada besar-besaran, ada lagi apa, seawall sepanjang Jawa. Ya, kita tidak tahu persis mana yang betul-betul dijalankan, tetapi itulah yang muncul di masyarakat, sehingga bagi para uh, investor hot money ini, uang panas ini, ya gampang aja, keluar aja dulu deh, sampai lihat situasinya. Lalu ini didramatisir sehingga makin tajam keluarnya. Jadi ini bisa satu uh, downtrend, ini bisa satu proses yang logis saja dari respons terhadap ekonomi, tetapi juga bisa ada dramatisasinya, tambah-tambahannya, supaya orang bisa beli barang di harga yang sangat murah. Nah, lalu apa kalau begini yang bisa menaikkan indeks lagi? Ya harus sentimennya lagi diperbaiki. Lalu sentimen ini akan didramatisir lagi oleh para jagoan-jagoan bursa ini sehingga naiknya berlebihan. Nah, sentimen inilah yang diperlukan untuk mem- mengembalikan citra positif. Itu tidak perlu terlalu hebat ya, nggak perlu harus merubah semuanya. Citranya saja yang diperlukan. Oh, pemerintahnya ini eh, mau melakukan perubahan misalnya, mau mendengarkan aspirasi, itu sudah sentimen bagus. Misalnya presiden bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil, nah itu pasti sudah dianggap positif oleh pasar. Ngobrol aja, ngobrol itu sudah jadi sentimen ya. Kemudian misalnya pihak, karena sekarang baru RUU TNI kan, baru disahkan, ya ngobrol lah Panglima dengan para universitas, pakar-pakar ya, bicara barangkali memang ada masukan yang baik, kan nggak usah saling buruk sangka. Ya, walaupun undang-undangnya seperti ini, kan pelaksanaannya bisa disesuaikan, bisa saling menyesuaikan, ada saling pengertian. Kalau misalnya para profesor-profesor politik ya bertemu dengan jajaran senior, eh, jenderal-jenderal ya senior, ini akan memberikan satu citra yang lebih positif ya. Nah, barangkali memang kenyataannya nanti ada hasil pembicaraan yang bagus. Kan dalam mengurus negara ini sebaiknya tidak menang-menangan. Pokoknya saya yang kuasa, saya udah paling benar, yang lain ya menggonggong aja silahkan, kan nggak begitu. Gitu. Yang menggonggong itu kan, yang dibilang menggonggong itu kan di orang-orang pinter. Jadi berkomunikasilah. Misalnya itu sudah akan memberikan satu citra yang positif kepada pasar. Apalagi kalau masuk kepada program. Misalnya program sekarang banyak benar besar-besar. Cobalah dilakukan rescheduling. Ya, kecil-kecilan aja misalnya. Makanan bergizi. Itu kan dipertanyakan. Ya oke lah. Kalau gitu tetap dilakukan, tapi fokus saja dulu di provinsi tertentu. Kan bisa. Kita belajar dulu di provinsi tertentu, dananya dipotong dulu setahun ini ya, sehingga dana tahun ini bisa dikurangi, kemudian pelaksanaannya bisa fokus dan dilakukan secara baik dan dievaluasi bersama dengan masyarakat, sekolah dan lain-lain. Kan positif citranya dan tidak perlu menggagalkan program dari eh, makan bergizi ini, karena bisa saja itu sangat positif. Cuma orang kan sekarang banyak suuzon, apalagi setelah Pertamina korupsi hampir 1.000 triliun, kan orang suuzon, dan itu logis. Ya, jadi itu tidak berarti program bergizinya dihentikan,
Tapi untuk tahun ini saja diperkecil skalanya, pusatkan pada eh, provinsi tertentu sampai bagus, sampai masyarakat percaya. Oh oke, ini program ide bagus, ide besar dan dilaksanakan dengan baik. Birokrasinya dipercaya untuk menyelenggarakan itu. Itu misal. Atau misalnya apa itu? Program 3 juta rumah. Nah, itu kan juga bisa diperkecil dulu dan mungkin sebagian dialihkan ke tempat yang lebih pro masyarakat. Contoh, umpamanya pemerintah maulah misalnya ya, oke ini kita kecilkan dananya, kita kita bagi sebagian untuk proyek memperbaiki homestay ya. Misal ini homestay itu kan anu hidup masyarakat, apa namanya, em, aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Nah, banyak sekarang homestay itu tidak layak ya. Kalau kita jalan-jalan, saya ini suka jalan-jalan soalnya ke daerah, saya sayang sekali karena saya lihat di beberapa tempat tuh, saya nggak ingin menyebut ya, tetapi ya orang orang kota nggak mau lah nginep di situ. Kalau saya mau ya, saya memang biasa hidup susah ya, jadi mau aja. Tapi kalau orang kota yang standar, ya nggak mau gitu. Ada yang toiletnya terbalik masangnya, ada yang ke toilet harus naik 80 cm ya, entah kenapa itu, ada yang eh, ya macam-macam lah ya. Tapi intinya kalau pemerintah mau perbaiki homestay-homestay yang ada di sekitar wilayah yang cantik ya, misalnya di Sumbawa atau di Sulawesi, banyak tempat-tempat cantik, atau di Sumatera yang fasilitasnya kurang baik untuk orang kota. Nah, kalau orang kota kemudian melihat ada tempat yang baik, tempatnya bagus, kan mereka datang bawa uang, dan uang itu membantu masyarakat. Karena di Jakarta misalnya banyak sekali uang, di Surabaya ya itu banyak sekali uang. Nah, ini kalau bergeser ke daerah sedikit saja kan terasa oleh masyarakat. Dan citra yang dibentuknya positif. Sebab ini kan turisme, ya, pariwisata. Pariwisata itu kan kalau tumbuh itu kan bisa menjadi apa, sumber penghasilan ekonomi, dan mungkin juga kalau memang standarnya bagus, turis internasional juga masuk gitu. Jadi ya ada devisa. Dan itu langsung terasa oleh masyarakat. Kalau pembangunan perumahan misalnya, ya memang bagi yang dapat rumah, kerasa ya. Tapi apa aktivitas ekonominya? Kan nggak ada, itu kan rumah tinggal. Waktu dibangunnya memang ada tukang segala macam. Lo benerin homestay juga sama. Ya. Tapi kalau homestay itu memberikan kail, ya, diberikan kail kepada daerah supaya maju dan bisa memutar ekonominya. Kalau perumahan, ya orang kan nggak berkunjung ke rumah. Ya, ya aktivitas ekonominya paling warung buat perumahan itu sendiri. Jadi kalau pemerintah mau sedikit bergeser ya, dengan mendengarkan suara masyarakat, itu kan citranya positif. Dan citra yang positif ini akan digoreng, akan didramatisir oleh para jagoan bursa ini, sehingga dengan cepat eh, apa namanya, indeks saham akan naik lagi. Karena mereka mau cuan. Para juragan bursa ini juga mau cepat cuan. Ya. Jadi bagi yang tidak biasa ya, di bursa itu ada pengatur harga. Ya ada namanya itu ya. Apa nama kerennya? Market maker. Ada market maker, mereka yang ngatur harga. Karena memang mereka yang menguasai saham, karena dia menguasai, ya dia bisa keluarin, naikin, jual kapan saja dan mengatur pengendalian harga. Ini ada kelas-kelasnya ya, ada kelas internasional, ada kelas nasional, ada kelas perusahaan, ya, ada kelas barangkali saya nggak tahu karena saya nggak, bukan bagian dari mereka. Tapi dari pengalaman yang saya lihat, oh ini ternyata juragan-juragan ini punya wilayah operasinya masing-masing. Kalau yang internasional misalnya ya, nah itu mainnya kalau ada Ukraina, begitu ada Ukraina apa namanya, perang, langsung itu saham bergejolak, komoditi segala macam, dan dilebih-lebihkan.
selalu dilebih-lebihkan. Ya, responsnya sih benar, tapi selalu ada melebihkan, plus, ada plus-plus. Dulu saya lagi di Singapura, ini cerita panjang sedikit ya. Saya lagi di Singapura, tiba-tiba Korea Utara melemparkan rudal ke arah Laut Jepang. Ya kita kan yang logis saja nggak mungkin lah Korea Utara akan membom Jepang. Itu kan urusan panjang. Ini apa namanya, itu juga peluru kosong kan. Lalu saya lihat di TV, wah ini pasti pasti nggak akan terjadi apa-apa. Saham jatuh di Jakarta, saya beli saham di Jakarta, itu reaksi pasar ya, dan pasti dilebih-lebihkan. Langsung saya beli, kemudian itu lumayan tuh, Tech Heuer kalau saya nggak salah ingat. Ya. Dulu sekali zaman kapan. Lalu saya pulang ke Jakarta, berapa hari kemudian, saham sudah naik lagi. Jadi memang begitu bursa itu. Waktu zaman demo Monas ya, 212, itu juga begitu. Ya, mungkin juga orang tahu ini bisa terkendali, tapi akan dimainkan sentimen ini, langsung harga dijatuhkan. Nah, itu ya saya karena saya udah paham bahwa ini politik ya, ya saya belilah. Nah, pokoknya kalau Bang Haji Bang Haji bikin demo di Monas ya saya dapatlah rezeki karena saya tahu harga akan diturunkan dulu, saya beli, nanti kalau Bang Haji udah selesai dengan demonya, eh, ya udah saya cuan lah gitu ya, berapa hari. Memang begitu dunia saham ini, baik skala internasional, skala nasional maupun skala perusahaan. Jadi apa yang diperlukan sekarang untuk membalikan arah ini? Menurut saya sih, kalau mau sederhana, membangun sentimen positif. Nanti para juragan akan mendramatisirnya supaya harga naik lagi. Ya, karena mereka juga senang ada cuan, ya, ada profit cepat. Ya tadi itu, kalau dan antara saya nggak ngerti ya, saya bukan orang yang paham tentang itu. Ya silahkan aja lanjut kalau memang bagus. Ya, tapi ya itu tunjukkan profesionalismenya. Karena kan yang orang aneh adalah ini kan bisnis. Kok yang muncul Pak Jokowi sama Pak SBY? Gitu. Orang aneh lah. Ya, sama keponakannya Pak Luhut. Ini anu aja, citra publik aja. Ini kan soal 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 pendapat publik. Eh, Terus barangkali pemerintah akan bilang, oh enggak, saya nggak perlu harga indeks saham naik, nggak perlu kita jalan terus. Ya itu apa benar? Nah kalau eh, bursa saham itu adalah cermin, refleksi dari situasi ekonomi. Semua orang mengerti di dunia ini. Ya, eh, orang keluar hot money keluar dari Indonesia itu diputuskan oleh investor-investor besar di dunia, dari Wall Street, dari Inggris, dari Shanghai, dari mana-mana. Mereka punya opini, ya. Opini mereka adalah prospek ekonomi Indonesia tidak bagus. Karena itu mereka keluar. Ini opini orang-orang pinter, orang-orang ternama. Nah, lalu apakah ini tidak berpengaruh? Ya berpengaruh dong. Orang yang menginvest di Indonesia mikir dulu, tunggu deh, ini apa namanya ini, citranya lagi nggak bagus, dia lihat bursa saham, salah satunya. Itu kecuali yang mau meneliti lebih dalam. Tapi dia akan lihat itu. Ada apa nih? Yo, ada suasana begini-begini. Orang pasti akan bertanya. Dan begitu dia bertanya, dia periksa, dia akan lihat. Oh iya ya, ada yang janggal-janggal nih. Ada yang kurang beres nih. Ya udah, saya tunggu dulu apa investasinya. Maka tertundalah investasi. Kita bisa bilang kita nggak butuh investasi asing. Apa iya? Yaitu Sri Mulyani lah yang bisa jawab ya. Saya nggak ngerti lah. Kalau bagi saya sih, dunia ini sudah terhubung. Terhubung dalam dunia perdagangan. Memang sekarang ada uh, regionalisasi, ya, ada perubahan global politik, geopolitik, sehingga muncul
segmen-segmen baru, regional ekonomi yang baru, ada BRICS macam-macam. Tapi intinya adalah eh, dunia ini sudah tetap terhubung satu sama lain. Jadi kalau investasi asing nggak masuk, tapi kita sudah mengisolir diri dari satu segmen kegiatan ekonomi, ya. Kecuali kalau memang kita eh, berubah haluan, kita mau seperti bangsa mandiri saja yang berdikari, ya silakanlah, ya. Tapi itu punya masalahnya sendiri, punya keuntungannya sendiri. Ya, ya silakan saja kita. Saya akan cuma pedagang kecil di bursa. Tapi intinya yang mau saya sampaikan, kalau ini dianggap penting, kalau gejala bursa ini dianggap penting, maka pemerintah bisa dengan cepat membalikkan arahnya dengan cara yang sederhana. Ya. Munculkan komunikasi dengan publik, munculkan bahwa ada aspirasi yang diserap, reschedulisasi. Bukan berarti dihentikan proyeknya, di reschedule aja. Ya. Mana yang perlu diperkecil dulu, dibikin pilot projectnya dulu, kemudian barangkali sebagian dananya tahun ini dialihkan kepada yang lebih konkret, memberi ekonomi pada masyarakat. Karena efisiensi yang dilakukan sekarang ini itu adalah efisiensi yang efisien bagi pemerintah, tapi menghilangkan market dari masyarakat. Ya. Market jalan-jalan, market makan-makan, restoran, dan teman-temannya kan hilang. Itu langsung loh dampaknya. Itu langsung dampaknya. Jadi barangkali bisa dicarikan solusi yang lain. Kalau ada efisiensi, oke. Kemudian dananya ada untuk langsung terasa oleh masyarakat. Ya, jadi sebenarnya eh, menurut saya sih bukan hal yang susah, cuma kemauan saja dan tidak harus menghentikan program pemerintah, tidak. Silahkan jalan, cuma diatur saja sedikit. Ya, schedule-nya digeser-geser. Kalau ada yang bisa dimulai tahun depan, ya kenapa tahun ini? Kan tahun ini katanya ada hutang 600-700 triliun yang harus dibayar di pertengahan tahun. Ya kan bisa digeser ke tahun depan sebagian program. So, jadi barangkali menteri-menteri itu masih ditanya programnya itu. Ya. Ini dampaknya apa persisnya terhadap ekonomi, terhadap keuangan negara, dan terhadap pekerjaan masyarakat. Ini kan masyarakat sedang kehilangan pekerjaan, ya karena barang murah Cina masuk, karena persaingan dan lain-lain. Lalu industri terkunci, bahkan ada yang mati. Lalu PHK besar-besaran. Nah ini kan bisa kalau misalnya apa namanya ada pengertian, ya eh, ada dana digeser ke tahun depan lah kalau misalnya bisa, ya. Saya kira sih bisa kalau logika normal aja. Ini kan program baru. Artinya kalau nggak ada program ini, negara kan masih jalan. Memang tidak maju barangkali. Mungkin tidak maju seperti harapan mau 8%, tapi masih jalan baik. Gitu. Jadi mestinya ada yang bisa ditunda. Saya nggak ngerti, silahkan. Intinya adalah bantulah masyarakat yang memang sekarang sedang kesulitan karena terkunci dari beberapa hal, dari barang-barang Cina yang murah, dari industri yang tercekik, PHK, kemudian dari efisiensi pemerintah. Di bawah itu terasa, dan mungkin yang di atas itu terang, ya, yang di bawah kan wajar kalau merasa gelap gitu. Kalau yang di atas mungkin melihatnya ke depan, wah kita akan tumbuh 8%, Indonesia emas sebagai terang, hidupnya sekarang juga sudah terang. Tapi kan masyarakat nggak begitu. Masyarakat nggak bisa lihat jauh ke depan. Teman-teman kita yang biasa Gojek, yang ngelihatnya jalanan tiap hari. Nyarinya duit buat besok, bukan buat bulan depan. Itu rakyat kita kan begitu. Yang warung-warung, ya, yang kaki lima, itu berjuang buat besok. Tadi malam saya masih dengar tuh di depan rumah jam 9 malam orang teriak sate, gitu. Ya prihatin lihatnya jam segini, sate masih cari duit, ya keliling gerobak. Masyarakat sedang berpikir untuk besok. Ya, pejabat tinggi
ya senior pula, udah kaya pula, bicara tentang masa depan terang. Ya Anda terang, ya, masyarakat lagi di bawah ini lagi terkapar-kapar. Kalau nggak percaya lihat aja itu apa namanya Deddy Mulyadi itu. Deddy Mulyadi itu kan apa namanya video-videonya itu kan bicara tentang kehidupan masyarakat bawah. Ya orang mungkin bilang Deddy Mulyadi lagi, Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi lagi cari apa namanya subscriber ya biasa zaman sekarang. Terlepas dari soal itu, Kang Deddy Mulyadi memunculkan, menampilkan ke hadapan kita kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Jadi boleh aja dapat duit dari YouTube, tapi itu kan persoalan adalah dia berhasil membawa ke hadapan kita semua betapa pahitnya hidup masyarakat kita. Dan itu mesti dong wajar dong kalau kita memperhatikan, pemerintah memperhatikan. Nggak usah pro atau kontra sama Kang Deddy Mulyadinya itu sih perkara politik silahkan. Tapi apa yang dia tampilkan oleh beliau dari keliling-kelilingnya dalam kehidupan rakyat itu jelas menampilkan sisi yang tidak kita lihat sehari-hari. Beliau lihat dan beliau videokan. Terima kasih banyak pada Kang Deddy. Jadi eh, saya kira sedikit saja keterbukaan hati, kebijaksanaan, diberikan ruang kepada aspirasi masyarakat, diberikan ruang kehidupan kepada masyarakat yang kecil, ini akan merubah citra dengan cepat eh, Republik ini dan pemerintahan ini, ya sehingga eh, ya bisa saham segera positif. Kalau saya akan mencari cuan kecil aja. Ya. Pak Prabowo ini kalau kesan saya sih sangat didukung masyarakat. Masyarakat percaya bahwa beliau ini patriot. Ya, Gus Dur bilang, orang dengar kalau Gus Dur yang ngomong. Karena Gus Dur bilang Prabowo itu paling ikhlas sama Indonesia. Jadi orang percaya terlepas dari soal persaingan pilpres itu kan persaingan ya. Tapi sebetulnya masyarakat mau percaya Pak Prabowo. Tapi kok seperti nggak percaya diri, bikin kabinet 100 menteri supaya semua mendukung beliau, semua di apa namanya dikompromikan, ya kompromi sana, kompromi sini, justru tidak komprominya sama masyarakat, sama pihak-pihak politik kelihatan sekali kompromistis. Pak Prabowo kelihatan sangat kompromistis terhadap pihak-pihak politik, padahal beliau didukung rakyat dengan sangat kuat. Jadi kalau menurut saya ini ada komunikasi yang nggak nyambung, ya. Jadi um, cobalah beri percaya pada dukungan masyarakat, bantulah masyarakat, jangan kompromi terlalu banyak dengan para pihak-pihak politik di DPR. Ya, mayoritas kan cukup, nggak usah semuanya lah, ya. Jadi dihitung saja berapa persen harus dikuasai DPR. Nggak usah semuanya dirangkul, lalu bahkan relawan juga dirangkul, lalu semua pihak politik ini membawakan kepentingan masing-masing dan masyarakat nggak diperhatikan. Banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat kita ini. Ya, kalau mungkin perlu ngobrol-ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sekarang uh, membawakan isu yang menurut saya sangat positif, yaitu green campaign. Green ini penting sekali. Negara kita ini negara yang kita ini dianugerahi luar biasa oleh kemerdekaan kita ini dengan tanah air yang amat luas. Ya, gunung-gunung, lautan, semua ada isinya. Indah, cantik panoramanya. Saya doang keliling ya. Saya lihat betapa indahnya Nusantara ini. Jadi ya green itu adalah pertanggung jawab kita kepada anugerah ini. Ya, bangsa dikasih anugerah begini dahsyat ya oleh yang maha kuasa, kemudian juga oleh perjuangan para pendiri bangsa berpuluhan tahun. Ya wajar kalau kita menjaga dengan baik dengan sikap yang green, ya, yang sekarang disuarakan dengan sangat keras oleh Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Kemudian perhatian Kang Deddy terhadap rakyat kecil. Saya kira ini, ya saya sih bukan orang politik, ya. Saya cuma senang melihat ada yang memperhatikan alam dan ada yang memperhatikan masyarakat kecil. Nah, kebetulan kan beliau orang Gerindra ini, itu.
Ya, mau ya bicaralah sama Kang Deddy. Itu pendapat saya. Jadi walaupun ini sebetulnya tentang grafik saham, tapi ini tidak terlepas dari citra politik, dan citra ekonomi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat berpuasa. Nah, yang pulang mudik, hati-hati di jalan. Selamat bertemu dengan keluarga. Sampai hari raya nanti, saya mungkin tidak tekan juga ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri.